Siapa sih Erik Erikson itu? Erik H. Erikson atau dikenal sebagai Erikson merupakan seorang psikolog asal Jerman dengan aliran psikoanalisa. Ia menguraikan perkembangan manusia sejak lahir hingga usia lanjut. Salah satu teori kepribadian yang dikemukakan Erik Erikson disebut sebagai istilah psikososial. Istilah ini jika dikaitkan dengan perkembangan adalah tahap-tahap kehidupan seseorang dari lahir sampai usia lanjut yang dibentuk oleh pengaruh-pengaruh sosial sehingga menjadi matang secara fisik dan psikologis. Karena bagi Erikson, dinamika kepribadian selalu diwujudkan sebagai hasil interaksi antara kebutuhan dasar biologis dan pengungkapannya sebagai tindakan-tindakan sosial. Pertama yaitu trust versus mistrust atau percaya versus ketidakpercayaan yang terjadi di usia sekitar 0 sampai 18 bulan. Hal pertama yang akan dipelajari seorang anak atau bayi dari lingkungannya adalah rasa percaya pada orang di sekitarnya, terutama pada ibu. Akan tetapi, jika ibu tidak dapat memenuhi dan merespon kebutuhan si bayi, maka bayi bisa menjadi seorang yang selalu merasa tidak aman dan tidak bisa mempercayai orang lain. Di tahap kedua ini, yang berlangsung pada usia 18 bulan sampai 3 tahun, tugas yang harus diselesaikan adalah kemandirian, sekaligus mengurangi perasaan malu dan ragu-ragu. Apabila dalam menjalin suatu relasi, orang tua memberikan kepercayaan pada anak untuk bereksplorasi, maka dapat menghasilkan kemandirian. Anak yang berhasil melewati tahap ini akan merasa aman dan percaya diri, sementara yang tidak berhasil akan merasa tidak cukup dan ragu-ragu terhadap diri sendiri. Di tahap ketiga, terdapat inisiatif versus rasa bersalah yang terjadi di usia 3-6 tahun. Sikap inisiatif merupakan usaha untuk menjadikan sesuatu yang belum nyata menjadi nyata, sehingga peran orang tua adalah mendorong anak untuk mewujudkan gagasan dan ide-idenya. Akan tetapi, apabila tujuan dari anak mengalami hambatan, malah si anak akan mengembangkan sifat yang berdampak kurang baik bagi dirinya, yaitu merasa bersalah, dan pada klimaksnya mereka seringkali akan mengembangkan sikap menyalahkan diri sendiri. Pada tahap keempat, terdapat kerajinan versus inferioritas yang terjadi di usia 6-12 tahun. Anak pada usia ini dituntut untuk dapat merasakan bagaimana rasanya berhasil, di mana adanya perkembangan yang semula hanya rencana saja, menjadi rencana yang harus dapat diwujudkan, sehingga melalui tuntutan tersebut, anak akan mengembangkan sikap rajin atau bekerja keras. Berbeda jika anak tidak dapat meraih keberhasilan karena merasa tidak mampu, yang berakibat anak mengembangkan sikap rendah diri. Di tahap kelima ini, di mana mulai memasuki usia pubertas sekitar 12-18 tahun, remaja mulai mempertanyakan siapa dirinya. Remaja akan berusaha mencari jati diri dengan berbagai cara, misalnya dengan mulai berpacaran, mencari teman, dan pengalaman sebanyak-banyaknya. Di satu sisi, muncul kekacauan identitas, di mana remaja bingung dan tidak menemukan siapa diri mereka karena peralihan yang sulit dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, dan juga karena pengaruh lingkungan sosial. Beberapa remaja tidak siap menyelesaikan krisis identitas mereka, sehingga Erikson menyebut periode ini sebagai moratorium psikososial, yang berarti bahwa waktu untuk membuat komitmen sebagai orang dewasa tertunda. Jadi, masa ini merupakan masa yang memiliki peranan penting karena remaja harus menjadi pribadi yang mengetahui siapa dirinya dan bagaimana cara terjun ke tengah masyarakat. Tahapan yang keenam, keintiman versus isolasi. Tahapan ini terjadi pada usia 18 hingga 35 tahun. Pada tahap ini, seseorang siap untuk mulai menyatukan identitas mereka dengan orang lain, atau dengan kata lain, mereka siap berbaur dengan orang lain. Mereka akan mencari hubungan yang intim atau akrab, seperti persahabatan dan hubungan kerja, serta cinta dan hubungan seksual. Sementara, jika seseorang gagal dalam menjalin suatu hubungan, ia akan merasakan adanya suatu jarak dan merasa terasingkan dari orang lain. Tahapan ketujuh, bangkit versus stagnan.
terjadi pada usia 35 hingga 64 tahun. Kemajuan karir atau rumah tangga yang telah dicapai memberikan seseorang perasaan untuk memiliki suatu tujuan. Namun, jika seseorang merasa tidak nyaman dengan alur kehidupannya, maka biasanya akan muncul penyesalan terhadap apa yang telah dilakukan di masa lalu dan merasa hidupnya mengalami stagnasi. Terakhir, integritas versus keputusasaan, yang mana terjadi pada usia 65 tahun ke atas. Pada fase ini, seseorang akan mengalami penglihatan kembali atau flashback tentang alur kehidupannya yang telah dijalani. Ia juga berusaha untuk mengatasi berbagai permasalahan yang sebelumnya tidak terselesaikan. Jika berhasil melewati tahap ini, maka seseorang akan mendapatkan kebijaksanaan. Namun, jika gagal, mereka bisa menjadi seseorang yang putus asa. Selanjutnya, 3 aspek sosiokultural dari perkembangan. Yang pertama ada ritualisasi. Ritualisasi ialah pengenalan terhadap nilai-nilai budaya pada individu agar dapat melakukan interaksi dengan orang lain sesuai dengan nilai-nilai budaya setempat. Yang kedua ada ritual, yaitu bentuk penerapan nilai-nilai yang sudah ditanamkan pada individu. Yang ketiga ada ritualisme, yaitu bentuk penyimpangan dari ritualisasi. Individu akan menjadi fokus dan eksekutif pada dirinya sendiri. Ritualisasi dalam perkembangan manusia. Pada masa bayi, terjadi dalam interaksi ibu dan bayi. Misalnya, ketika seorang ibu membelai bayinya, menatap bayinya, dan memeluk bayinya. Setiap kali ibu dan bayi bertemu, ikatan batin di antara mereka menjadi semakin kuat. Selanjutnya, pada masa kanak-kanak, anak-anak sudah dapat menilai baik dan buruk pada dirinya sendiri atau orang lain. Lalu, pada masa bermain, anak-anak mencoba bermain peran berdasarkan model atau karakter-karakter fiktif dalam imajinasi mereka. Selanjutnya, pada masa sekolah, anak mulai mempelajari cara terbaik untuk mengerjakan sesuatu atau tugas yang telah diberikan. Lalu, pada saat masa remaja, terciptanya integrasi dari ritualisasi sebelumnya yang kemudian akan membentuk konsep atau ide-ide yang jelas pada individu. Pada masa dewasa muda, individu akan membangun relasi dengan orang lain. Kemudian, saat masa dewasa, individu akan memberikan manfaat kepada orang lain atau melakukan hal-hal yang produktif. Terakhir, saat masa lanjut usia, individu akan mewujudkan kebijaksanaan dan menegaskan makna siklus kehidupan. Pembahasan berikutnya ialah penelitian dan metode-metode yang digunakan Erikson. Bermain dalam penelitian. Erikson adalah salah satu analis anak pertama yang menciptakan penggunaan yang luas berupa permainan saat terapi. Penggunaan mainan seperti menyusun balok, bermain boneka, dan lainnya akan membantu anak untuk mengekspresikan kekhawatiran terdalamnya. Selanjutnya ada psikohistoris. Psikohistoris adalah penelitian yang dilakukan untuk meneliti kehidupan tokoh-tokoh sejarah dengan metode psikoanalisa dan metode historis. Aturan pembelajaran psikohistoris. Kita harus memperhatikan kapan subjek penelitian membuat pernyataan tertentu dan bagaimana pernyataan itu cocok dengan kelangsungan hidup orang tersebut. Kita juga harus melihat dengan cermat keadaan apa yang sedang terjadi di sekitar orang tersebut, serta bagaimana peristiwa kontemporer cocok dengan proses sejarah. Erikson juga menunjukkan bahwa ahli psikologi menghadapi risiko memproyeksikan kebutuhan mereka sendiri dan konflik pada subjek penelitian mereka. Walaupun Erikson tidak menjelaskan secara khusus bahwa para ahli psikologi harus dianalisis, ia tampaknya menyarankan bahwa analisis pribadi akan membantu peneliti untuk menjadi lebih sadar akan konfliknya sendiri dan bagaimana mereka dapat mempengaruhi psikologi sejarah. Selanjutnya ada penelitian identitas. Salah satu psikolog yang tertarik dengan gagasan Erikson mengenai penelitian identitas adalah James Marcia. James Marcia dan muridnya telah menerbitkan banyak penelitian yang menggunakan metode wawancara yang dirancang oleh Marcia untuk mengevaluasi status identitas pria dan wanita. Pada pria, wawancara dinilai dari pengambilan keputusan dan komitmen terkait pemilihan pekerjaan serta keyakinan agama dan politik.
Sementara untuk wanita, wawancara ini berfokus pada sikap terhadap seksualitas di samping keyakinan agama dan politik. Berdasarkan data wawancara dan seperangkat metode penelitian spesifik yang dilakukannya, Marcia dan rekan kerjanya mampu menetapkan kaum muda ke 4 status identitas yang berbeda. Yang pertama ada identity achievement. Terjadi ketika seseorang telah mengalami masa krisis tetapi telah menyelesaikan krisis dan membuat komitmen untuk tujuan pekerjaan tertentu. Lalu ada orang-orang dalam status foreclosure, yaitu telah membuat komitmen yang kuat tetapi belum mengalami masa krisis, atau seringkali dibilang orang muda yang membuat komitmen berdasarkan model orang tua. Yang ketiga ada orang dalam status identity diffusion, yaitu orang yang mungkin pernah atau tidak pernah mengalami masa krisis tetapi belum membuat keputusan atau berkomitmen. Yang terakhir atau yang keempat adalah orang yang berstatus moratorium, yaitu orang yang berada di tengah krisis identitas. Mereka belum membuat komitmen yang kuat tetapi mereka sedang dalam proses melakukannya. Sekian penjelasan mengenai Erik Erikson dari kita. Semoga dengan menonton video ini bisa menambah wawasan kalian ya. Terima kasih.